Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Faton Sahara dengan nomor WP 1610 115 261 0412. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil dari penelitian PKL saya dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit pada Organ Pencernaan dengan metode Certainty Factor menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Baiklah, saya masuk ke presentasinya. Yang pertama, latar belakang penelitian. Seiring dengan perkembangan teknologi komputer saat ini, ditambah kebutuhan manusia akan informasi kesehatan secara cepat dan tepat, kapanpun dan dimanapun, mendorong para ahli untuk mengembangkan penggunaan komputer agar dapat membantu serta mempermudah pekerjaan manusia dalam informasi kesehatan. Kesehatan merupakan suatu hal yang paling penting dalam kehidupan. Modal utama kesadaran akan pola hidup sehat terkadang masih diabaikan. Di dalam tubuh manusia terdapat banyak sekali organ yang penting, salah satunya saluran pencernaan. Seringkali orang-orang malas untuk berkonsultasi dengan dokter dikarenakan antrian yang panjang, lagi sibuk atau lagi ada jam kerja. Rumusan masalah dari penelitian saya yang pertama yaitu bagaimana sistem pakar membantu masyarakat dan pasien dalam mengenali gejala-gejala penyakit pada organ pencernaan. Yang kedua, bagaimana sistem pakar dapat membantu dokter dalam memberikan konsultasi terhadap pasien secara efektif dan efisien. Yang ketiga, bagaimana menyimpan data-data konsultasi ke dalam sebuah sistem. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Yang pertama, diharapkan dengan adanya sistem yang dirancang ini dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna sistem yang ingin mendiagnosa penyakitnya, sehingga dalam proses pendiagnosaan lebih mudah untuk dilakukan. Yang kedua, diharapkan dengan adanya database MySQL, diharapkan data-data peserta tersimpan dengan baik di dalam database. Selanjutnya, batasan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, sistem ini hanya mendiagnosa penyakit organ pencernaan pada manusia, yaitu penyakit pada hati, lambung, empedu, dan usus. Yang kedua, sistem ini hanya menggunakan metode Certainty Factor untuk mengukur nilai kepastiannya. Yang ketiga, sistem ini hanya mendiagnosa penyakit berdasarkan gejalanya saja, tanpa ada solusi penyelesaiannya. Yang keempat, sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Selanjutnya, tujuan masalah. Tujuan dari penelitian dalam membuat tugas akhir ini adalah merancang sebuah website yang bisa memberikan informasi kepada pengguna mengenai kemungkinan penyakit yang diderita dan memberikan hasil diagnosa yang sesuai dengan gejala yang dialami manusia menggunakan metode Certainty Factor. Selanjutnya, manfaat masalah. Yang pertama, bagi penulis, dengan menyusun laporan PKL ini, penulis mendapat banyak ilmu, bertambah wawasan dan pengalaman mengenai sistem informasi kesehatan dengan mempraktekkan ilmu pengetahuan yang diperoleh. Yang kedua, bagi pengguna, sebagai informasi penyakit yang diderita, pengguna dan memberikan hasil penyelesaian yang sesuai dengan gejala yang dialami apabila sedang sakit. Yang ketiga, bagi akademik, dapat digunakan sebagai bahan informasi, referensi, artikel, dan arsip, dan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam membimbing mahasiswa. Selanjutnya, analisa dan perancangan. Di sini saya menggunakan alat bantu analisa dan perancangan UML. Di dalam UML yang pertama ada use case diagram. Di dalam use case diagram saya ada dua aktor. Yang pertama admin dan yang kedua member. Admin mempunyai fungsi yaitu mengakses gejala, mengakses penyakit, mengakses pertanyaan, dan mengakses homepage melalui login. Yang kedua member bisa mengakses homepage, registrasi, info organ pencernaan, konsultasi melalui login. Setelah melakukan aktivitas itu, lalu bisa melakukan logout. Yang kedua, kelas diagram. Ada 6 bagian. Yang pertama, pakar. Di dalam bagian pakar ada user ID, password ID. Yang kedua, ada bagian user. Dalamnya ada username dan password. Yang ketiga, ada bagian gejala. Ada kode gejala, gejala 1, gejala 2, sampai gejala 10. Yang keempat, ada member. Ada ID member, nama, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, nomor HP, dan tanggal. Yang kelima ada proses Certainty Factor, ada ID proses dan hasil proses.
Yang terakhir, analisa hasil, ada ID, ada nama, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, kode penyakit, nomor HP, dan tanggal. Selanjutnya, sequence diagram konsultasi. Di dalam melakukan konsultasi, member harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu sebelum login. Member harus mengentrikan nama, mengentrikan jenis kelamin, mengentrikan alamat, mengentrikan pekerjaan. Setelah mendaftar, member baru bisa login menggunakan username dan password yang didapat. Setelah itu, member memilih menu konsultasi. Di dalam menu tersebut ada beberapa gejala, ada 10 gejala dengan 5 pilihan. Yang pertama ada pilihan tidak dan tidak yakin, ada sedikit yakin, cukup yakin, yakin, dan sangat yakin. Setelah memilih gejala berdasarkan apa yang dialaminya, lalu keluarlah hasil yang dilakukan oleh sistem tersebut dan jenis penyakit apakah yang dideritanya. Setelah itu, member bisa keluar melalui logout. Yang selanjutnya, activity diagram admin. Admin melakukan login. Setelah login, masuk ke menu homepage. Di dalam menu homepage ada data gejala, bisa ditambah, bisa diedit, bisa dihapus, bisa diupdate. Lalu ada data penyakit, bisa ditambah, edit, hapus, dan update. Ada pertanyaan, bisa ditambah, edit, hapus, dan update. Ada laporan konsultasi dan logout. Yang terakhir itu kesimpulan. Kesimpulan dari PKL saya ini, yang pertama, sistem ini dapat mengimplementasikan metode certainty factor dengan baik ke dalam sistem pakar diagnosa penyakit pada organ pencernaan. Yang kedua, aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit pada organ pencernaan ini dapat melakukan diagnosa sebuah penyakit dan dapat memberikan informasi berupa persentase maksimal. Yang ketiga, sistem pakar ini dapat dijadikan alternatif bagi organ pencernaan dalam mengenali tanda bahaya melalui gejala-gejala yang dirasakan, selain dapat memberikan informasi mengenai penyakit. Dan terakhir, setelah dilakukan pengujian fungsionalitas pada sistem pakar diagnosa penyakit pada organ pencernaan ini memiliki tingkat validasi sebesar 100%, sedangkan pengujian akurasi memiliki tingkat akurasi sebesar 100%. Baiklah, hanya itulah presentasi PKL saya. Kalau ada salah janggal, saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.